Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azim Putra Pratama dari kelas 11 TKJ. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradilan umum, tugas dari PPKN dari Ibu Siska Primareza. Jadi peradilan umum itu terdiri atas tiga, yaitu yang pertama ada pengadilan negeri, yang kedua ada pengadilan tinggi, kemudian yang ketiga ada pengadilan khusus. Dimana di pengadilan khusus ini banyak yang masuk ke sana, yaitu yang pertama ada pengadilan anak, yang kedua pengadilan niaga, yang ketiga ada pengadilan hak asasi manusia, yang keempat ada pengadilan tindak pidana korupsi, yang kelima ada pengadilan hubungan industrial, yang keenam ada pengadilan perikanan. Jadi sini saya akan menjelaskan dari pengadilan negeri. Pengadilan negeri merupakan suatu lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan. Pada umumnya, daerah hukum pengadilan negeri meliputi wilayah kota atau kabupaten. Kemudian yang kedua ada pengadilan tinggi, merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota provinsi sebagai pengadilan tingkat banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh pengadilan negeri. Pengadilan tinggi juga merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya. Kemudian yang ketiga ada pengadilan khusus, yaitu pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Hingga saat ini terdapat 8 pengadilan khusus, yakni 6 pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, 1 dalam pengadilan peradilan tata usaha negara, dan 1 lagi dalam peradilan agama. Jadi di sini saya akan membahas yang terdapat di peradilan umum saja, yaitu yang pertama ada pengadilan anak. Merupakan pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak. Batas umur anak yang dapat diajukan ke pengadilan anak adalah sekurang-kurangnya 12 tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Pengadilan anak merupakan salah satu pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum yang disahkan pada tahun 2012 melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang kedua ada pengadilan niaga. Pengadilan niaga adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang atau PKPU. Pengadilan niaga juga berwenang menangani sengketa-sengketa komersial lainnya seperti sengketa di bidang hak kekayaan intelektual dan sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan lembaga penjamin simpanan atau LPS. Pengadilan niaga diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kemudian yang ketiga ada pengadilan hak asasi manusia. Pengadilan hak asasi manusia merupakan pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengadilan hak asasi manusia merupakan salah satu pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, pelanggaran HAM meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang keempat ada pengadilan tindak pidana korupsi. Adalah pengadilan khusus berada di lingkungan peradilan umum. Pengadilan tindak pidana korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Saat ini pengadilan tindak pidana korupsi telah dibentuk di setiap pengadilan negeri yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Pengadilan tindak pidana korupsi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009. Yang kemudian yang kelima ada pengadilan hubungan industrial. Merupakan pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Pengadilan hubungan industrial berada pada setiap pengadilan negeri, kabupaten, atau kota yang berada di setiap ibu kota provinsi yang daerah hukumnya meliputi provinsi yang bersangkutan. Khusus kabupaten atau kota yang padat industri, pengadilan hubungan industrial dibentuk dengan keputusan Presiden Pengadilan Negeri setempat. Undang-undang yang mengatur pengadilan hubungan industrial yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Kemudian yang kelima ada pengadilan perikanan.
merupakan pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. Pengadilan Perikanan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Contohnya, kegiatan penangkapan ikan secara tidak bertanggung jawab bukan hanya terbatas pada kegiatan penangkapan ikan secara ilegal atau biasa disebut illegal fishing. Kemudian, kegiatan penangkapan ikan dengan cara-cara merusak atau destructive fishing. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.